Radio FM Magetan, Family Radio, radio keluarga Anda. Sesaat lagi kita akan menyimak ngobrol bareng. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM, radio keluarga Anda. Resi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Resi. Ketemu lagi bareng Agus di acara Ngobrol bareng Satlantas Polres Magetan sahabat Resi, mengenai Operasi Zebra Semeru 2022 yang diselenggarakan mulai tanggal 3 Oktober sampai 16 Oktober sahabat Resi. Nah, sudah ada narasumber kita dari Satlantas Polres Magetan sahabat Resi, yaitu ada Bapak Benny. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga untuk seluruh pendengar Radio Rahasia FM dimanapun Anda berada. Oke, dan juga ada Bapak Nur Hadi. Selamat siang Bapak. Selamat siang, kami dari Satlantas Polres Magetan. Oke, terima kasih. Juga ada Bapak Purwanto dari Satlantas juga. Selamat pagi menjelang siang. Ya, selamat pagi seluruh pendengar Rasi. Saya dari Purwanto dari Satlantas Polres Magetan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Benny dan juga Bapak Nur Hadi dan juga Bapak Purwanto, ini Operasi Zebra Semeru ini sudah dimulai ya Bapak ya. Dan tentunya ada aturan-aturan mungkin berbeda nggak daripada tahun-tahun sebelumnya, karena kemarin juga masih dalam pandemi yang sangat menggana juga. Nah, mungkin langsung aja untuk menyampaikan untuk tema kita, yaitu Operasi Zebra Semeru 2022 ini. Iya, selamat siang, Assalamualaikum seluruh pendengar Rahasia FM dimanapun Anda berada. Memang betul Mas Agus, mulai tanggal 3 Oktober kemarin hari Senin sampai dengan nanti tanggal 16 Oktober seluruh jajaran kepolisian di wilayah negara Republik Indonesia, terutama Polda Jatim dan terkhusus Polres Magetan memang mengadakan operasi kepolisian dengan Operasi Zebra Semeru 2022. Adapun untuk CB, cara bertindak dan juga mekanisme prosentase penindakan dan juga pembahasan ambang gangguan nyata juga sama seperti tahun lalu, cuma secara mendetail sasarannya yang berbeda. Jadi kalau untuk yang tahun lalu kita 60% itu kegiatan preemptif, dalam hal ini kegiatan ya kita dominasi dengan kegiatan baksos dan yang lain-lain, baru 40% preventifnya. Jadi untuk represifnya tidak kita masukkan. Sedangkan untuk tahun ini kita balik. Jadi untuk preventifnya 60%, untuk preemptifnya 40%. Jadi untuk preemptif itu berupa dikmas, himbauan dan juga pembagian leaflet, pamflet dan yang lain-lain. Ya istilahnya memberi edukasi kepada masyarakat bahwa keselamatan di jalan adalah kebutuhan kita bersama, seperti itu. Dan dapat kami informasikan pula bahwa untuk personel yang terlibat dalam Operasi Zebra Semeru 2022 dari Polres Magetan itu sebanyak 100 personil. Wah, luar biasa ya. Jadi untuk menegas para pelanggar yang tidak mengenakan helm juga. Ya, betul. Nah, tentunya selama Operasi Zebra Semeru 2022 ini mulai tanggal 3 Oktober sampai sekarang ini sudah ada berapa pelanggaran yang terjadi? Apakah didominasi dari para pelajar atau mungkin justru malah orang tua yang banyak yang melanggarnya? Ya, sampai dengan hari keempat itu sesuai data dari Posko bahwa sudah terjadi 973 pelanggaran. Itu tetap kami melakukan secara preemptif. Jadi tidak kami berikan tilang, jadi kami berikan teguran. Dan itu tetap kami mengedepankan dengan menggunakan eTele Mobile. Ya, jadi tetap kita menggunakan fasilitas eTele Mobile untuk melakukan penindakan terhadap para pelanggar. Jadi untuk penindakan konvensional sampai dengan hari ini kami belum melaksanakan. Kita fokus untuk menggunakan perangkat eTele yang ada. Sedangkan untuk jumlah laka dari hari
Senin sampai dengan hari ini, hari Kamis kurang lebih tercatat tiga kali kejadian laka yang mungkin juga pendengar Radio Rasi FM juga ketahui. Kemarin hari Senin kalau nggak salah itu kejadian itu. Padahal 1 jam sebelumnya kita membuat kegiatan di situ, Mas. Membuat himbauan, kita bagi leaflet, kita bagi pamflet. Ya kembali untuk mendidik masyarakat, untuk kembali mengedukasi masyarakat. Iki loh, keselamatan di jalan itu penting. Dan bukan hanya tugasnya kepolisian saja, itu merupakan tugas kita bersama. Tapi setelah kita selesai dari situ, lah kok ada laka di situ. Dan apalagi saat ini juga banyak laka yang dialami oleh para pelajar. Nah, apakah saat ini dari Satlantas Polres Magetan akan melakukan lagi kegiatan seperti himbauan di sekolah-sekolah ya? Tentunya saat ini juga para pelajar banyak yang tidak mempunyai SIM dan juga jarang memakai helm. Mungkin Bapak Nur Hadi yang mau menjawab, monggo mungkin mengenai himbauan kepada para pelajar yang ada di sekolahan di Kabupaten Magetan ini. Ya, terima kasih. Kami dari Satlantas Polres Magetan mengimbau dengan adanya operasi Zebra Semeru 2022, khususnya untuk prioritas untuk anak-anak yang masih di bangku SLTP maupun SLTA. Mohon dengan sangat, dengan rendah hati, adik-adik menggunakan helm yang NSS SNI, ya, kemudian helm tersebut diklik untuk melindungi kepala kita, sehingga apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dengan menggunakan helm, insya Allah kita akan selamat. Begitu Mas Agus. Terima kasih Bapak Nur Hadi dari Satlantas Polres Magetan Sautrasi. Tentunya yang mau bertanya mengenai operasi Zebra Semeru 2022 ini bisa bertanya di teleponnya di 0351896137 ya, dan juga bisa di WhatsAppnya di 081130200906 ya. Apalagi sekarang sudah ada Bapak Benny yang lagi trending juga di TikToknya Radio Rasi FM Magetan. Ya. Mohon izin juga Mas, yang kami sampaikan menambah dari senior kami tadi, rekan kami, senior kami, Pak Aibtu Gunawan Nur Hadi. Memang mulai dari hari Senin kemarin kita sudah melaksanakan banyak sekali kegiatan Dikmas, terutama karena melihat rasio persentase yang terlibat laka itu memang pelajar. Yang terlibat pelanggaran dari 973 pelanggaran yang tercover, yang tercapture di mobil etle itu kurang lebih sekitar 75-80% adalah pelajar. Ya, makanya sesuai dengan petunjuk Ibu Kasat Lantas untuk lebih mengintensifkan Dikmas Lantas, himbauan dan juga ada satu program dari kami yaitu namanya Revolusi Akhlak yang terus kami gencar untuk adik-adik di bangku SMP dan SMA istilahnya SMP sederajat, kemudian SMA sederajat, dan sampai dengan hari ini kurang lebih ada sekitar 7-8 kegiatan itu yang sudah kami laksanakan. Keliling mubeng pokoknya. Oke, baik, terima kasih Bapak Benny ya. Tentunya untuk siang kali ini sudah mampir di Radio Rasi FM Magetan, tapi jangan kemana-mana Sobat Rasi ya. Kita bakal ngobrol lagi setelah jeda berikut ini, dan kita tunggu ya untuk Anda yang mau bertanya di WhatsApp-nya di 0. Resi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Baik Sautrasi, masih ngobrol bareng Satlantas Polres Magetan Sautrasi mengenai operasi Zebra Semeru 2022 yang dimulai pada tanggal 3 Oktober sampai 16 Oktober Sautrasi. Nah, tentunya ini sasaran dari operasi Zebra Semeru ini sebenarnya apa saja sih Bapak? Mungkin pendengar Radio Rasi FM juga pengen tahu sasarannya apa saja, pelanggaran yang ditindak dari operasi Zebra Semeru 2022 ini. Mungkin Bapak Benny monggo. Ya, terima kasih Mas Agus. Memang ada beberapa sasaran prioritas, yaitu target operasi yang memang menjadi acuan ataupun dasar bagi kami untuk melakukan penindakan di lapangan. Yang intinya memang pelanggaran tersebut disinyalir penyebab awal terjadinya laka lantas. Yaitu yang pertama yaitu tentang pengemudi atau pengendara kendaraan bermotor baik roda 2 ataupun roda 4 yang
berkendara sambil menggunakan HP atau ponsel. Nah, itu. Terus yang kedua yaitu pengendara atau pengemudi ranmor yang masih di bawah umur, ya, karena memang di bawah umur dia untuk mengambil keputusan dalam mengendalikan kendaraan kalau terjadi apa-apa memang masih belum matang. Iya, betul. Kemudian yang ketiga yaitu pengemudi atau pengendara sepeda motor yang berboncengan lebih dari satu orang. Nek cara Jawa ini telon itu loh Mas. Nah, itu yang memang dari beberapa pelanggaran yang memang menjadi sasaran prioritas penindakan adalah disinyalir merupakan awal dari penyebab laka lantas. Untuk berikutnya mungkin dari Pak Gunawan bisa menambahkan, ada masih 4 lagi sasaran prioritas untuk penindakan. Monggo Pak Gunawan. Iya, saya akan menambahi yang sasaran prioritas penindakan, yaitu yang pertama tidak menggunakan helm, kemudian mabuk saat berkendara, kemudian melebihi batas kecepatan, kemudian tidak menggunakan safety belt. Ditambahkan lagi Mas Benny? Ya, ada satu juga yaitu yang pengendara ranmor yang melawan arus. Perlu kami garis bawahi tadi ada satu prioritas pelanggaran dalam berkendara dalam kondisi mabuk. Iya, meletre ya. Itu Bas. Kalau kita secara nalar, secara harfiah, secara ini kita lihat untuk mengendalikan dirinya sendiri di saat mabuk aja mereka nggak bisa. Apalagi harus menguasai kendaraan bermotor yang memang notabene dalam kecepatan tertentu pasti banyak resiko yang akan timbul dan juga mungkin di dunia kesehatan juga sependapat bahwa seseorang yang terluka dalam keadaan di bawah pengaruh alkohol itu dikasih obat aja nggak mempan, Mas. Makanya kenapa kok seperti itu? Ya itu tadi, karena memang apabila kecelakaan lalu lintas itu dialami oleh pengendara yang sementara dalam keadaan mabuk, pasti tingkat fatality-nya pasti akan jauh lebih tinggi, entah itu cacat ataupun sampai meninggal dunia. Nah, ini sudah ada yang bertanya di Facebooknya Radio Rahasia FM Magetan nih Pak Benny ya. Ini dari Mas Gun Andreas ya. Siang Pak, ini mau tanya, sekarang ini operasi nggak boleh nilang ya dari Sragen Jawa Tengah. Terima kasih Mas Andreas. Monggo Pak Benny. Ya, untuk Mas Andreas di Sragen Jawa Tengah memang ada beberapa Mas yang memang menjadi sasaran prioritas yang telah kami sebutkan tadi. Kalau memang itu pelanggarannya tidak dalam 7 sasaran prioritas, insya Allah kami akan memberikan teguran. Tapi kalau memang pelanggarannya itu termasuk dalam 7 prioritas penindakan tadi, tetap akan kami tindak, karena itu merupakan sudah juknisnya dan juklatnya dari RGB ya, Rencana Garis Besar Pelaksanaan Operasi Zebra Semeru seperti itu. Jadi umpamanya ada pelanggar yang sementara berkendara lampu utamanya mati, karena memang itu tidak termasuk di dalam 7 sasaran prioritas, kami tidak tilang, tapi tetap kami berikan teguran. Nah, dari beberapa pelanggar yang mungkin pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara tersebut tidak termasuk dalam 7 sasaran prioritas penindakan, ya tetap kami berikan teguran. Tapi kalau sudah termasuk di dalam penindakan itu prioritas, ya tetap akan kami tilang. Oke, dan tentunya dalam operasi Zebra Semeru 2022 tadi Bapak Benny juga menjelaskan sedikit mengenai kalau berkendara bertiga ya Bapak. Iya, betul. Nah, apakah ketika kita berkendara dengan anak dan istri ya Bapak ya, itu usianya baru 1 sampai 3 tahun ya Bapak. Apakah itu harus menggunakan helm juga untuk yang umur 3 tahun? Ya, sebisa mungkin Mas, dalam tata cara berkendara berkeselamatan, ya, kecuali memang anak itu di bawah 1 tahun, ya, itu boleh tidak menggunakan helm, tapi dalam posisi penguasaan orang tua. Kalau 1 tahun dengan kata lain digendong, nah itu. Tetapi kalau memang di atas 2 sampai 3 tahun mungkin dari pihak orang tua minta tolonglah dibelikan helm yang khusus untuk anak ada.
Dan untuk posisi duduknya, kami mohon untuk seluruh pendengar Rasi FM dimanapun Anda berada, tolonglah kalau naik sepeda motor anak jangan taruh depan. Oh gitu. Ya, sebisa mungkin taruh di belakang, dicepit di tengah. Di tengah, iya. Ya, secara ini kesehatan dia juga aman. Kalau memang terjadi chaos ataupun terjadi kecelakaan, fatality terhadap anak tersebut bisa diminimalisir iya. karena dilindungi oleh orang tua di depan ataupun di belakang. Tapi kalau saya nelongso Mas, kalau lihat bocah dikek ngarep terus secara tidak langsung itu bahasanya dijadikan tameng malah sama orang tuanya. Orang tuanya nggak kena angin malah anaknya kena angin, itu. Betul. Jadi himbauan untuk para orang tua nih Bapak ya. Betul. Jadi kalau berpergian sama anak, alangkah lebih baiknya anak di tengah ya. Jangan ditaruh di depan. Ya. Baik, terima kasih Pak Beni sudah menjelaskan sedikit lagi tambahan yang sangat luar biasa yang mungkin Sahabat Rasi belum tahu mengenai Operasi Zebra Semeru 2022 dan lebih keamanan tadi untuk berbonceng kalau bersama dengan anak alangkah lebih baik ditaruh di tengah anaknya, orang tua di depan ya kan. Yang nyetir orang tuanya. Oke Saudara Rasi, tentu jangan kemana-mana, kita bakal ngobrol lagi bareng Satlantas Polres Magetan Saudara Rasi dengan tema yaitu Operasi Zebra Semeru 2022 yang dimulai pada tanggal 3 Oktober sampai 16 Oktober. Tetap merapat terus ya di 90,6 Radio Rasi FM Magetan. Rasi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Sahabat Rasi, Agus balik lagi di acara ngobrol bareng Satlantas Polres Magetan Sahabat Rasi dengan tema yaitu Operasi Zebra Semeru 2022 yang dimulai pada tanggal 3 Oktober sampai dengan 16 Oktober 2022. Nah Pak Beni, apakah nanti Operasi Zebra Semeru ini akan dilanjutkan apabila nanti banyak pelanggar yang tentunya terjaring namanya Operasi Zebra Semeru ketika nanti tanggal 16 selesai? Apakah nanti diperpanjang lagi karena banyaknya pelanggar gitu? Ya Mas Agus, jadi kami informasikan sesuai dengan rencana garis besar pelaksanaan Operasi Zebra tetap harus tanggal 16 selesai. Ya. Mungkin setelah itu ada operasi imbangan yang lain-lain, sampai dengan saat ini kami juga belum mendapatkan petunjuk dan RGB-nya. Tapi pengalaman kami untuk yang tahun lalu, begitu operasi Zebra selesai, itu kami harus mempersiapkan untuk operasi lilin. Natal dan tahun baru. Ya, jadi pengalaman saya dari tahun ke tahun seperti itu. Mungkin memang selesai pelaksanaan Operasi Zebra mungkin ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya selektif. Jadi tidak setiap hari memang terindikasi di wilayah contoh Goranggareng tingkat lakanya naik, pelanggarannya naik, berarti mungkin kebijakan dari Ibu Kasat Lantas untuk melaksanakan kegiatan penindakan imbangan di wilayah tersebut. Jadi tidak, kalau untuk Operasi Zebra terpusat dan terarah, jadi mulai dari satgas-satgas ada, mulai dari Satgas Banop, preventif, penindakan, preemptif semua ada. Tapi kalau untuk operasi imbangan setelah Operasi Zebra Semeru itu hanya bersifat selektif. Ya, jadi lokasi mana yang memang tingkat pelanggarannya atau lakanya cukup tinggi, maka akan diadakan penindakan di situ, dan itu tidak setiap hari. Jadi tergantung dari hasil ANEF yang kita lakukan. Jadi umpamanya 2 hari ini kita melakukan penindakan di sana, ternyata tren untuk pelanggarannya turun, berarti kita bisa hentikan, kita bisa melakukan evaluasi untuk daerah yang lain. Oke, dan saat ini juga untuk mobil operasi ETLE ini sendiri di Satlantas Polres Magetan sudah mempunyai berapa unit Bapak? Untuk sementara ini yang beroperasi ada 2 unit. Jadi yang pertama untuk mengcover wilayah Magetan ke arah barat, dan yang satunya mengcover untuk wilayah Magetan ke arah timur. Ya. Jadi 2 kendaraan tersebut yang beroperasi setiap hari untuk mengcapture ataupun menangkap secara visual para pelanggar
baik itu roda 2 ataupun roda 4. Roda 4. Nah, dengan mobil incar seperti mobil Etle ini ya Bapak ya, mungkin banyak kendaraan dari roda 2 ataupun roda 4 yang mungkin mati pajak ya kan. Yeah. Sekarang banyak orang yang pinter mengakali dengan membeli plat nomor palsu. Nah, Yeah. apakah nanti dalam operasi Zebra ini bisa mengetahui mobil kalaupun motor tersebut sudah mati pajak sebenarnya? Ya, kalau untuk terhubung dengan sistem ERI di Etle sudah ada. Di Etle sudah ada. Jadi apabila kendaraan tersebut begitu tercapture, itu datanya langsung keluar, Mas. Nah, kalau memang waktu itu contoh Mas Agus jenis motornya Scoopy umpamanya ini ya. Motornya Scoopy karena sudah telat pajak, tak ganti lah. Tak pesen saya plat yang angkanya agak manis, umpamanya diganti angkanya AE 1111. Nah, begitu tercapture data kendaraan yang AE 1111 itu akan muncul. Nah, di situ tertera. Loh, secara fisik, secara visual kendaraannya Scoopy, tapi di data kok RX King. Nah, jadi itu bisa dijadikan analisa awal kalau memang kendaraan tersebut menggunakan TNKB, dalam hal ini tanda nomor kendaraan itu palsu. Jadi begitu tercapture itu langsung keluar. Jadi umpamanya kendaraan saya kendaraan saya Vario umpamanya, ternyata platnya saya ganti. Saya acak lah, pokoknya saya kasih plat sesuai hati keinginan saya karena saya pesennya di tukang cetak. Tapi begitu tercapture oleh Etle, data kendaraan yang muncul itu tidak akan sama dengan kendaraan yang kita. Nah, itu bisa dijadikan bukti awal dan bisa dijadikan untuk pengolahan data berikutnya, verifikasi bahwa kendaraan tersebut menggunakan plat nomor palsu. Nah, untuk operasi Zebra Semeru sendiri ini juga dilakukan di setiap perbatasan nggak sih Bapak Nur Hadi, mungkin yang mau menjawab, monggo. Untuk di perbatasan Magetan mungkin ya, perbatasan Magetan antara Magetan, Ngawi, atau mungkin perbatasan Ponorogo dan juga Magetan, mungkin dilakukan operasi Zebra nggak sih setiap perbatasan? Iya, untuk operasi Zebra Zebra Semeru 2022 ini Mas Agus, jadi kami semuanya, jadi baik di perbatasan, di kota, selama masih itu di wilayah hukum Polres Magetan atau Kabupaten Magetan, kami melaksanakan operasi Zebra Semeru 2022. Gitu. Jadi setiap perbatasan dan setiap di kota juga melakukan operasi Zebra Semeru 2022 ini. Iya, siap. Dan tentunya saat ini juga banyak kendaraan-kendaraan yang overload ya Bapak ya. Seperti di kemarin juga banyak berita-berita bahwasannya ada kendaraan yang overload ternyata mengakibatkan kecelakaan juga. Apakah itu nanti langsung dilakukan tindakan tegas seperti tilang atau mungkin langsung menurunkan barang yang dibawanya mungkin? Ya, kalau untuk ini Mas Agus yang melebihi muatan atau overload, ini ada pasalnya 292 pidana 2 bulan atau denda paling banyak 250.000. Jadi kami sebelumnya sudah ada upaya preemptif, preventif kepada kendaraan terutama roda 4 yang melebihi ambang batas muatan. Kami sudah beberapa kali melakukan peneguran. Selanjutnya dengan operasi Zebra Semeru 2022 ini, kami tetap akan melakukan penilangan secara manual. Siap. Jadi langsung ditindaklanjuti ya Bapak. Betul, ya. Karena mungkin juga para pendengar Radio Rahasia FM sering menggunakan kendaraan roda 4 yang biasanya muatannya melebihi. Jadi harus lebih hati-hati. Nah, tentunya untuk kesempatan siang kali ini Saudara Rasi yang mau bertanya lagi, kita tunggu ya di teleponnya 8961137 atau bisa di WhatsApp-nya di 081130200906. Kita bakal jeda iklan dulu Saudara Rasi. Tentunya jangan kemana-mana, tetap merapat terus di 90,6 Radio Rahasia FM Magetan.
Resi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Saudara Resi, kebersamaan kita di acara ngobrol bareng Satlantas Polres Magetan. Saudara Resi, tinggal beberapa menit ya. Mungkin ada pesan nih gak Pak Beni untuk para pendengar Radio Rasi FM mengenai Operasi Zebra Semeru 2022. Mungkin ada tambahan lagi, monggo. Iya. Terima kasih Mas Agus. Tetap seperti yang lalu-lalu kami sampaikan bahwa kegiatan apapun, program apapun yang digagas oleh pemerintah, yang dilaksanakan oleh kami dari Polri maupun TNI, tanpa ada sumbangsih dari masyarakat, jas buka ikat belangkon, ya, sama juga alias Samimon. Jadi yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan kegiatan masyarakat apapun adalah masyarakat itu sendiri. Dalam menciptakan Kamsel Tipcar Lantas yang ada di wilayah Kabupaten Magetan, masyarakat mempunyai andil yang sama dengan kami dari kepolisian. Jadi tidak ada objek dan subjek, semuanya objek. Jadi semuanya mempunyai tanggung jawab, mempunyai beban dalam mewujudkan Kamsel Tipcar Lantas yang ada di wilayah Kabupaten Magetan. Dan juga kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Magetan, monggo sesarengan kita bersama-sama untuk tertib berlalu lintas, karena dengan tertib berlalu lintas menyelamatkan anak bangsa. Oke, terima kasih Bapak Beni. Mungkin Bapak Nur Hadi mau memberikan tips ataupun memberikan wawasan untuk pendengar Radio Rasi FM atau pesan untuk pendengar Radio Rasi FM, monggo. Iya, terima kasih Mas Agus. Kami dari Satlantas, mungkin saya akan menambahi. Jadi yang pertama, kalau berkendaraan jangan lupa disiapkan apa yang menjadi prioritas utama untuk surat-surat kendaraan, SIM, STNK, selanjutnya helm, kemudian kalau roda 4 jangan lupa untuk sabuk pengaman, dan selalu disertai dengan doa. Terima kasih Mas Agus. Oke, terima kasih Bapak Bedi dan juga Bapak Nur Hadi. Oke, silakan Bapak. Ya, ada sedikit pantun buat semua keluarga saya di Kabupaten Magetan, masyarakat Kabupaten Magetan. Ini dia yang ditunggu-tunggu para pendengar. Ya. Jadi kenapa rawa digerus gelombang? Ya. Bakau hanyut menghilang pelan. Iya. Berapa banyak nyawa yang harus melayang karena ngebut dan ugal-ugalan. Ya, itu saja Mas Agus. Oke, terima kasih Bapak Beni dari Satlantas Polres Magetan dengan tema kita Operasi Zebra Semeru 2022 sampai tanggal 16 Oktober 2022. Tentunya saudara sih hati-hati di jalan, jangan lupa untuk membawa surat-surat kendaraan Anda dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Tentunya kita tuntaskan dulu saudara sih di acara ngobrol bareng Satlantas Polres Magetan. Insya Allah ketemu lagi di acara berikutnya di Terminal Campur Sari. Dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baru wabarakatuh. saja Anda simak ngobrol bareng. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM, radio keluarga Anda.